Selain Tina Kana dan Kenang Mirdad, pernikahan pasangan Tias Mirasih dan Raiden Sujono juga tengah diambang perceraian. Raiden dan Tias bahkan sepakat untuk melewatkan agenda mediasi agar perceraian keduanya segera disahkan oleh hakim. Benarkah isu perselingkuhan dan KDRT menjadi penyebab kandasnya pernikahan keduanya? Benarkah Raiden masih belum bisa menerima masa lalu Tias yang kelam dan sempat terjerat kasus prostitusi? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. 12 tahun menikah, rumah tangga Kenang Kana Mirdad dan Tina Kana jauh dari gosip miring. Mereka bahkan dijuluki pasangan inspiratif karena auto ceria dan romantis dalam berbagai kesempatan. Setidaknya, seabrek foto yang mereka share ke media sosial cukup menggambarkan betapa Kenang dan Tina layak menjadi salah satu couple goals di kalangan selebriti. Hanya saja, sejak Tina menggugat cerai Kenang, netizen yang maha kepo berusaha menyibak tabir keretakan rumah tangga mereka. Siapa sangka, jejak digital Tina yang dibuat sebelum menikah dengan Kenang mendadak menjadi perbincangan netizen. Dalam blogspot yang ditulis sebelum menikah dengan Kenang, tepatnya 23 Juni 2009, Tina mengemas curahan hatinya dalam sebuah tulisan pendek berjudul My Stupid Opinion. Tulisan itu menceritakan skandal asmara Tina dengan seorang pria yang terjalin saat ia masih berstatus kekasih Kenang. Tina yang menganggap Kenang sebagai pria tertulus, termanis, terpengertian, dan tersegala-galanya tak berdaya meredam gelora cinta yang dibisikkan pria idaman lain. Nah, soal itu kayaknya menurut saya sebaiknya biar jadi urusan saya sama Tina ya. Karena kan apapun itu, apalagi kalau kita misalnya berbicara aib itu kan ya, namanya juga keluarga lah, kayak nggak pantas deh untuk dibicarakan gitu. Biar diredam antara saya sama keluarga saya aja. Ya, tante sih hanya berharap kalau berita miring itu nggak terjadi ya, cuman ya nggak tahu lah itu tante berharap ke sana, tapi nggak tahu sedalam-dalamnya, sejelas-jelasnya seperti apa. Ya, 2 bulan sebelum mengucapkan janji suci pernikahan, Tina dan Kenang sempat putus hubungan. Entah bagaimana mereka bisa balikan dan langsung mantap melangkah ke gerbang pernikahan. Yang pasti, netizen menyimpulkan bahwa Tina mudah kepincut pria lain, meski di sampingnya sudah ada laki-laki yang dianggapnya nyaris sempurna. Lantas, apa kata Tina terkait isu yang menyebut dirinya sebagai istri yang tak setia? Seperti apa sih kak? Seperti apa mungkin kak? Nggak apa-apa kak, satu pernyataan aja kak. Please kak, satu pernyataan aja kak. Sorry banget pernyataan itu kak. Minta doa. Ada anak minta doain ya. Yang terbaik aja kak, buat diri sendiri seperti apa sih kak? Iya, doain yang terbaik. Hingga semalam, Tina seolah belum siap menghadapi awak media. Demikian pula Cynthia Riza dan Giring Niji, kakak kandung dan abang iparnya, enggan mengomentari keretakan rumah tangga sang adik. Lantas, seperti apa persiapan Kenang dalam menghadapi sidang cerai perdana 21 September mendatang? Benarkah Kenang hanya pasrah menuruti keinginan Tina? Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak. Jadi dua gugatan yang diajukan oleh Dwi Jayanti binti R. Dwi Handoyo melalui kuasa hukumnya yaitu Denny Kalimang, SHMH dan kawan-kawan melawan ya, dia sebagai penggugat melawan Kenang Kana Mirdad bin Jamal Mirdad sebagai tergugat. Di tanggal 21 mungkin Mas Kenang dan Mbak Tina akan hadir dalam persidangan. Kalau tidak ada halangan kita pasti hadir. Soal mengusahakan ya, saya sampai sekarang saya juga siapa sih yang pengen berpisah, siapa sih yang pengen bercerai gitu kan.
Jadi ya balik lagi yang tadi saya ngomong bahwa keputusan ini pun yang ngelakuin bukan saya, Tina. Jika Kenang dan Tina belum melewati sidang cerai perdana, pasangan Tias Mirasih dan Raiden Sujono sudah melewati proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhir Agustus lalu. Meski dalam 2 kesempatan sidang mediasi, Tias dan Raiden tidak hadir, kuasa hukum Raiden menyatakan kliennya sudah mantap bercerai dengan Tias. Itu yang ngajuin Mbak Tias ya? Iya. Oh, tapi Mbak Tias masih di satu rumah. Ntar kita ngobrol berdua kalau udah ada semua ya. Raiden juga baik lah, asik, dia mah gak neko-neko, nyantai lah orangnya gitu. Ya cuma mungkin ada sesuatu hal apalah, mungkin jadi iyalah, jadi ada hal ya itu mereka yang lebih paham lah, yang lebih tahu. Ya kita kan, aku sama Tias tuh udah kayak sahabatan deket lah ya. Di saat aku ada sesuatu juga dia pasti saling curhat dan apapun gitu loh. Ya Tias pasti bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu loh. Menjelang sidang beragendakan pembacaan materi pokok perkara, baik Tias dan Raiden seolah kompak menghindari awak media. Saat ditemui di sebuah lokasi syuting di kawasan Jakarta Selatan Jumat petang lalu, Tias buru-buru menjauh dari kamera wartawan. Kemarin nggak datang ke persidangan, kenapa sih Kak? Kak, kalau penyebab keretakan rumah tangganya kenapa sih Kak? Ada kemungkinan rujuk nggak Kak Tias? Menikah pada 8 Juli 2017, rumah tangga Tias dan Raiden relatif jauh dari isu keretakan rumah tangga. Bahkan, mereka cukup getol mengupload foto liburan ke akun media sosial. Namun, sejak merayakan anniversary pernikahan yang keempat, rumah tangga Tias dan Raiden dikabarkan mulai gonjang-ganjing. Kabarnya, sejak gagal menjalin inseminasi atau pembuahan di luar rahim, hubungan Tias dan Raiden mulai memanas karena masing-masing pihak saling menyalahkan. Kabarnya Tias tak terima disebut tak bisa hamil oleh sang suami karena rahimnya pernah terjangkit miom. Sebaliknya, seperti yang diungkapkan Tias di kanal YouTube, Raiden juga punya masalah dengan kesuburan organ reproduksi. Udah kita planning Kita itu udah dari planning lama banget, memang belum dikasih-kasih. Udah ikutan 2 kali program hamil. Udah lumayan ikut program-program. Sampai yang alternatif juga kita coba. Yes. Aku cek itu ternyata aku ada, ini aku nggak pernah ngomong di mana-mana nih. Ini aku nggak pernah share di mana-mana. Mungkin banyak orang yang nanya, kenapa kok belum ini? Jadi ternyata aku ditemukan indikasi ada miom ya. Ya gitu. Udah akhirnya kita dari dokter coba itu disuruh coba lagi 3 bulan ya. Coba 3 bulan normal, maksudnya kita pakai obat dokter nggak ya? Tapi aku lupa deh. Yang Waktu ke dokter. Yang pertama. Cuman Kayaknya pokoknya 3 bulan tuh dikasih coba lagi nih, coba secara normal, buat natural lah maksudnya tanpa bantuan obat atau apa. cuman suplemen doang sih, Iya, vitamin gitu. dan kalau misalnya kalau emang ternyata belum berhasil juga dicek nih salurannya, namanya tiup rahim. Tiup rahim, akhirnya dokter bilang lagi setelah tiup, ini kayaknya oke sih, jalurnya aman sih, nggak kenapa-kenapa. Akhirnya kita inseminasi ya. Nah terus balik lagi ke inseminasi. Coba ya, kita sekali akhirnya nyoba. Dan ya biasa kan, aku harus kualifikasi main bola kali. Kualifikasi sperma tuh. Kualifikasi F1. Harus kualifikasi sperma tuh. Sperma aku dicek, aman aja. Ya aku kan mesti bentuknya, Iya. bersih dari penyakit. Habis itu inseminasi. Dinyatakan swimmernya bagus, cuman secara volume yang pas-pasan. Inseminasi tapi ternyata juga belum berhasil. Selain masalah keturunan, netizen juga memperbincangkan isu orang ketiga dan KDRT dalam rumah tangga Tias dan Raiden. Desas-desus yang beredar, Raiden acap kali tertekan bila masa lalu sang istri yang pernah terseret kasus prostitusi online kembali diperbincangkan di media sosial. Benarkah Raiden tak sanggup menanggung beban moral sebagai suami dari artis sensual yang kontroversial? Sebenarnya sih emang rumah tangga kita sebenarnya emang bukan buat konsumsi publik, makanya dia nggak pernah ada berita miring. Aku pun juga nggak pernah ada berita miring. Good, tapi gimana ya?
kita tuh kan udah pacaran 2 tahun sebelumnya. Ya dalam kurun waktu pacaran ya kita kaum berdosa lah. Dan explore sebenarnya di situ.